Sahabat, selamat datang di pembahasan kisah Nabi Adam, episode keempat. Di sini kita akan tahu, ternyata ada bantuan ular ketika iblis menipu Nabi Adam dan Hawa. Bagaimana kisah lengkapnya? Silahkan sahabat simak video ini. Jangan skip ya, supaya sahabat mengetahui alur kisah lengkapnya. Sebelum menonton video, tidak ada salahnya kalau sahabat subscribe terlebih dahulu channel kami. Yang subscribe semoga diberi kelapangan rezeki dan kebahagiaan dunia akhirat. Sahabat, di episode 3 diceritakan, setelah Allah menciptakan Hawa, maka Allah menikahkan Adam kepada Hawa dengan mahar membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam, maka keluarlah mutiara, yang mana dalam mutiara tersebut terdapat gambar anak cucunya Adam. Gambar tersebut ada yang berwarna putih dan hitam, ada pria dan wanita. Kemudian Allah menuangkan cahayanya, siapa saja yang terkena cahaya, maka ia di dunianya akan mukmin. Dan bagi yang tidak terkena cahaya, maka tergolong kafir. Sebagian lagi ada golongan yang mendapat cahaya yang mengkilat. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Ya Tuhan, siapakah mereka itu?" Allah menjawab, "Mereka adalah anak cucumu yang akan menjadi nabi kelak." Sahabat, kemudian Allah menikahkan Adam dengan Hawa, dan itu tepat hari Jumat setelah tergelincirnya matahari. Oleh karena inilah disunnahkan menikah pada hari Jumat. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat Ridwan sang penjaga surga untuk membuatkan perkemahan dan menyediakan para bidadari untuk jadi pelayan Adam. Kemudian Allah memberi Adam seekor kuda yang sangat gagah. Kuda tersebut terbuat dari misik dan dikasih nama Maimun. Di saat kuda tersebut dihaturkan pada Adam, maka Adam pun langsung menaikinya. Dan disiapkan bagi Hawa seekor unta pilihan dari surga yang di atasnya dipasang tandu terbuat dari mutiara. Lalu Adam dan Hawa menaikinya. Kemudian berjalan mengelilingi langit bersama-sama dengan dikalawal oleh malaikat. Jibril memegang kendali kuda, sedangkan Mikail berjalan mengiringnya di sebelah kanan dan Israfil di sebelah kiri. Adam dan Hawa memberi salam pada para malaikat yang mereka jumpai. Maka malaikat pun berkata, "Sungguh engkau begitu mulia, wahai Adam, sehingga mengalahkan ciptaan Allah yang lainnya." Adam dan Hawa sampai di pintu surga dan mereka terdiam sebentar di situ. Kemudian Allah berkata pada Adam, "Wahai Adam, ini surgaku, masuklah kalian dan makanlah sesuka hati kalian dan janganlah mendekat kepada pohon khuldi." Setelah itu masuklah Adam dan Hawa ke surga. Ketika Adam dan Hawa sampai dalam surga, mereka melihat ranjang pengantin yang terbuat dari mutiara yang dilengkapi dengan 700 kursi yang terbuat dari mutiara merah dan di atasnya terdapat selimut dari sutra. Lalu malaikat berkata, "Wahai Adam dan Hawa, turunlah kalian di sini." Lalu mereka turun dan duduk di atas pelaminan. Kemudian didatangkan kepada mereka 2 dompol anggur, yang panjangnya setiap satu dompol anggur kira-kira perjalanan 1 hari 1 malam. Dan mereka makan, minum, dan berpesta ria di pertamanan surga. Jika Adam ingin bersenggama bersama Hawa, maka mereka masuk di sebuah kubah yang terbuat dari mutiara dan batu zabarjad, lalu dipasanglah tirai sutra untuk menutupinya. Kemudian apabila Hawa berjalan, maka di belakangnya diiringi bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Ibnu Sina berkata, buah-buahan surga yang pertama kali dimakan Nabi Adam adalah buah pidara. Sedangkan menurut Ibnu Abbas anggur dan yang terakhir kali mereka makan adalah gandum. Mereka di sana minum arak surga, yang apabila diminumnya, maka dapat kebahagiaan yang lebih. Sahabat, arak surga beda dengan arak yang ada di dunia. Barang siapa yang pernah minum arak di dunia, maka ia nanti tidak akan pernah bisa minum arak surga. Dan diceritakan sesungguhnya pertama kali yang dimakan orang-orang mukmin di surga nanti adalah buah anggur. Wahab bin Munabbih berkata, ketika Adam jalan-jalan tanpa sengaja mendekati pohon khuldi, maka cepat-cepat ia lari menjauh karena terikat janji antara ia dan Allah agar tidak memakan buahnya.
Pohon khuldi tersebut mempunyai beberapa tangkai. Di setiap tangkai ada bijinya. Besarnya kira-kira sebesar kepala unta. Rasanya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Setelah iblis mengetahui bahwa Adam dan Hawa sudah berada di dalam surga dan mengetahui jika Adam dilarang makan buah khuldi, maka ia menghampiri pintu surga dan berdiri di situ kira-kira 300 tahun. Kemudian iblis selalu melihat ke sana kemari. Siapa tahu ada yang lewat ke pintu surga tersebut. Wahab bin Munabbih berkata, suatu ketika datanglah raja burung surga, yaitu burung merak yang indah wujudnya. Ketika iblis melihatnya, maka burung tadi dipanggil dan disuruh mendekat. Lalu berkatalah iblis pada merak tersebut, wahai burung yang bagus, dari manakah kamu? Burung tadi menjawab, dari pertamanan Adam. Iblis berkata, saya membawa nasihat yang bagus dan saya ingin kamu memasukkanku ke surga bersamamu. Burung merak menjawab, kenapa kamu tidak masuk sendiri? Iblis berkata, saya ingin masuk secara rahasia. Burung tadi menjawab, wah, saya tidak sanggup. Tapi saya akan membawa teman yang bisa memasukkanmu dengan rahasia. Kemudian merak tadi mendatangi ular, yang mana di surga tidak ada makhluk yang lebih indah daripada ular. Kepalanya dari yakut merah, kedua matanya dari zabarjad hijau, lidahnya dari kapur, dan kedua kakinya seperti kaki unta. Merak berkata kepada ular, wahai ular, di pintu surga ada yang menunggumu, maka bergegaslah kamu untuk menemuinya. Kemudian bergegaslah ular tadi menemuinya. Kemudian iblis berkata, wahai ular, apakah kamu bisa membawaku masuk ke surga secara rahasia? Karena aku membawa sebuah nasihat. Ular menjawab, gimana caranya mengelabui malaikat Ridwan? Iblis berkata, bukalah mulutmu, aku akan bersembunyi di dalam mulutmu. Lalu ular membuka mulutnya dan masuklah iblis tersebut dan berkata, wahai ular, bawalah aku ke dekat pohon khuldi. Lalu ular membawa iblis dan mengantarkannya dekat pohon khuldi. Maka bertemulah iblis dengan Nabi Adam. Kemudian iblis mengeluarkan seruling dan memainkannya dengan merdu. Ketika Adam dan Hawa mendengarnya, mereka langsung mendatangi iblis untuk melihat lebih dekat. Di saat mereka sudah berhadapan dengan iblis, maka iblis berkata, wahai Adam, mendekatlah kemari. Adam menjawab, sesungguhnya aku dicegah untuk dekat dengan pohon itu. Iblis berkata, Tuhan tidak melarangmu mendekati pohon ini. Justru apabila kamu makan buah khuldi ini, kamu berdua akan kekal di surga. Karena sesungguhnya siapa saja yang memakan biji dari pohon ini, dia tidak akan bisa tua dan pikun. Dan iblis juga bersumpah dengan nama Allah bahwa makan biji itu tidak akan membahayakan mereka berdua, dan dia mengaku bahwa dia adalah pembawa nasihat bagi mereka berdua. Maka Adam pun menyangka bahwa tiada yang berani mengucapkan sumpah dengan nama Allah untuk kebohongan, dan menyangka bahwa iblis adalah malaikat pembawa nasihat. Dari keinginan Hawa untuk kekal di surga, maka ia maju duluan dan memakannya. Ketika Adam melihat Hawa makan dan selamat, maka Adam pun ikut maju dan memakannya. Pada saat biji sampai di tenggorokan, maka terbanglah mahkota yang ada di kepalanya bersama perhiasan-perhiasan yang ada padanya. Di saat Adam makan buah khuldi tersebut, maka Allah memerintahkan Jibril untuk mengusir Adam dan Hawa dari surga. Wahab bin Munabbih berkata, saat itu Adam dan Hawa dalam keadaan telanjang. Mereka berputar pada pohon-pohon surga untuk mengambil daun, untuk menutupi tubuh mereka. Tapi pohon-pohon itu pada kabur dari mereka. Akhirnya pohon tin dan gaharu merasa kasihan kepada mereka dan menawarkan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi tubuh mereka. Dan diambillah daun tersebut oleh Adam untuk menutupi tubuh mereka. Oleh karena itu Allah memuliakan pohon gaharu dengan wangi yang harum, dan Allah memuliakan pohon tin dengan buah yang manis tanpa biji. Ka'ab al-Ahbar berkata, ketika Adam dalam keadaan telanjang, Nabi Adam dipanggil sama Allah untuk menghadap. Maka Adam berkata, ya Tuhan, sungguh aku tidak sanggup karena malu padamu. Kemudian Allah berkata, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Kemudian Jibril menggandeng tangan Nabi Adam yang dalam keadaan telanjang dan menurunkan Adam ke bumi saat terbenamnya matahari di hari Jumat.
Adam diturunkan di gunung dari salah satu gunung di negara Hindia yang bernama Gunung Rohun. Adapun Hawa telah hilang cantiknya dan diberi cobaan dengan mengalami haid dan putusnya nasab. Maka dikatakanlah anak cucu Adam bukan anak cucu Hawa karena dia membujuk Adam bersama iblis, yaitu dengan cara ia makan buah khuldi duluan. Dan Hawa diturunkan di pesisir kota Jeddah. Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Al-Baqarah ayat 3. Adapun iblis yang dilaknat, dia dikeluarkan dari golongan malaikat dan menjadi setan yang terkutuk ketika dia keluar dari surga, maka ia turun di daerah Irak sekitar kota Basrah. Ibnu Abbas berkata, ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur, lalu dipisah. Di setiap sudut bumi dikasih 1 telur. Jadi semua setan di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Dalam pendapat lain disebutkan iblis itu menikah dengan ular yang membawanya ke surga. Kemudian Allah menghilangkan mutiara dari tubuh ular dan dihilangkan keindahannya, dan ia pun juga diturunkan di bumi, tepatnya turun di Babylon. Adapun ular, ia berubah bentuk tubuhnya dan mempunyai racun atau bisa. Sebabnya yaitu iblis bersembunyi di antara siungnya dan memasukkannya ke surga. Dan ular pun, lisannya berubah bisu dan jalannya di atas perutnya atau ngesot. Sahabat, menurut Ibnu Abbas, Adam dan Hawa tinggal di surga itu hanya setengah hari dari hari akhirat, yaitu kira-kira 500 tahun dari tahun yang ada di dunia. Ketika Adam diturunkan ke bumi, maka Allah memberikan rasa tidur padanya. Maka Adam menjadi tidur, dan tidurlah semua yang ada di bumi dari hewan-hewan buas, burung-burung, dan semua yang bernyawa. Dan sebelum ada kejadian ini, mereka semua tidak pernah mengalami tidur. Maka hari itu dinamakanlah dengan nama hari Sabtu.